Ini kok pemerintah kita malah membiarkan asing masuk ke Indonesia, kemudian berkompromi dengan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Ini Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan manusia di seluruh alam semesta dimanapun kalian berada, bersama dengan Mas Riki Erviantara. Hari ini saya akan memberitahukan sedikit pengetahuan baru saya tentang bagaimana caranya berguru kepada seekor ayam. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini Mas Riki memang sedang senang-senangnya bergaul dengan para ayam. Nah, video ini sengaja saya buat untuk menceritakan pengalaman baru saya mengenai dunia perayaman. Bagaimana cara saya berguru dengan seekor ayam, terus apa saja yang saya dapatkan dari seekor ayam akan saya share di video kali ini. Silahkan disaksikan videonya. Yang pertama, ayam ini adalah binatang yang super sehat. Jadi, pola hidup ayam itu pola hidup yang sehat. Ayam ini bangunnya pagi-pagi sekali ayam selalu bangun. Nggak pernah ada ayam ceritanya ayam kesiangan tuh, nggak pernah ada. Ayam bangun pagi-pagi, kemudian dia nggak pernah begadang. Ini adalah pola hidup yang sehat. Selanjutnya, ayam adalah binatang yang teliti. Ini bisa dibuktikan dari bagaimana caranya ayam mencari makanan di luar. Dia tuh nggak pernah ketukar yang namanya makanan sama batu. Apalagi cerita itu kalau sampai ada, nggak pernah ada cerita ayam cari makan, kan cari makan tuh kan matok ke bawah tuh, nggak pernah ada ceritanya ayam matok kakinya sendiri, nggak pernah ada. Itu artinya ayam teliti. Nah, ayam itu juga merupakan binatang yang jadi dirinya sendiri atau be myself. Ayam itu be myself gitu. Buktinya ayam kampung itu di mana-mana aja. Itu ayam kampung nih hidupnya di kampung, dibawa ke kota, dibawa ke luar negeri, mau dibawa kemana aja, dia mau ditinggal di kota, mau tinggal di apartemen mewah, di hotel bintang 5, namanya tetap ayam kampung, gak pernah berubah jadi ayam kota atau ayam mewah, gak pernah. Ini adalah bukti bahwa ayam itu adalah binatang yang be myself atau selalu jadi dirinya sendiri. Ayam ini adalah binatang yang super ikhlas, bisa dibuktikan dengan telur ayam. Telur ayam ceplok itu kan disebut telur mata sapi, padahal itu telur ayam, bukan telurnya si sapi. Nah, di sini nggak pernah ada ceritanya ayam itu marah sama sapi, protes ke sapi, tahu-tahu datang, "Weh sapi, tuh telur gue lu aku akuin, itu telur ayam, mengapa lu sebut telur mata sapi?" Dia nggak pernah marah ke manusia, nggak pernah juga iri ke si sapinya. Ini adalah bukti bahwa ayam adalah binatang yang ikhlas. Ayam ini adalah hewan yang selalu bersyukur. Hal ini bisa dibuktikan ketika para ayam-ayam ini setiap habis minum. Teman-teman bisa perhatiin sama-sama ya. Setiap ayam habis minum, ayam misalkan minum nih, kan begini kan, dia minum. Habis itu pasti dia selalu melihat ke atas. Pas nelen itu pasti dia lihat ke atas. Nah di situ tuh saya tanya, "Pak ayam, kenapa setiap habis minum selalu lihat ke atas? Nanti keselak loh." Enggak kayak gitu Mas Riki. Ternyata dia melihat ke atas itu untuk mengingat sekali, bersyukur. Bersyukur kepada sosok yang telah memberinya air hari ini. Itu cara ayam bersyukur. Kemudian yang selanjutnya, ayam ini adalah binatang yang super inspirator. Dia ini bisa jadi inspiratornya orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Seperti yang kita ketahui bersama, dokter itu kan orang pinter ya, kuliahnya lama, kuliahnya susah. Dokter itu intinya orang pinter deh. Nah, dokter yang pinter aja dia terinspirasi dari ayam buat tulisannya tuh. Tulisan dokter yang jelek, makanya disebut tulisan mirip ceker ayam. Dia terinspirasi dari ayam. Ini bukti bahwa ayam itu binatang yang inspiratif. Selanjutnya, ayam itu adalah binatang yang super pemberani gitu. Meskipun dia ini sosok pemberani yang sering disebut sebagai penakut gitu. Kalau kita lihat anak-anak STM yang suka tawuran itu kan, kalau nyebut musuh tawurannya juga bilang ayam sayur kayak gitu. Mental ayam sayur.
Padahal di situ ayam difitnah karena yang sebenarnya ayam itu adalah binatang yang super pemberani. Ayam itu selalu duel one by one. Makanya di sabung ayam itu tarungnya ayam satu versus satu, satu lawan satu. Nggak pernah ada sejarahnya ayam tawuran kayak anak STM. Jadi ayam itu pemberani, anak STM yang tawuran yang malah yang nggak pemberani kayak gitu. Ayam itulah adalah hewan yang super sopan santun. Dibuktikan dengan ayam ini adalah hewan yang selalu izin ya. Jadi ayam betina itu kalau dia mau bertelur atau sebelum atau sesudah bertelur, ayam betina itu selalu berkokok. Ini kan dia memberitahu kepada ayam-ayam di sekitarnya kalau saya nih habis bertelur, saya nih mau bertelur kayak gitu. Ini untuk betina, jadi khusus untuk para perempuan. Kalian ketika kalau mau belajarlah dari ayam gitu. Kalau mau melakukan suatu pekerjaan kalian harus izin gitu ya. Kalau yang istri berarti izin ke suaminya, kalau anak perempuan berarti harus izin ke ayah atau ibunya di rumah kayak gitu. Nah, selanjutnya ayam ini adalah binatang yang super tulus. Kita bisa melihat bagaimana indukan ayam gitu yang mengajari ayam-ayam kecil belajar mencari makan, belajar bagaimana caranya membedakan makanan yang bisa dimakan dengan yang tidak, belajar membedakan makanan dengan batu. Induk ayam mengajarkan ayam kecil sampai ayam itu remaja, habis itu kan ditinggal ya. Induk ayam itu tulus ngajarin itu, nggak pernah dia minta imbalan. Mana pernah ada ayam yang udah tua ngomong ke anaknya, gantian, dulu lu waktu kecil gue yang cariin makan, sekarang gue udah tua, lu yang cari makan bareng-bareng setor ke gue. Nggak pernah ada ceritanya kayak gitu. Ini bukti bahwa ayam adalah binatang yang tulus. Selanjutnya, ayam ini adalah binatang yang super disiplin. Jadi disiplin waktunya itu bagus. Ayam ini pandai memanajemen waktu. Induk ayam mendidik anaknya itu kan dari pagi, siang, sore. Induk ayam rajin bersabar mendidik si anak kayak gitu. Tapi begitu maghrib, begitu petang, begitu gelap, induk ayam pasti mengajak anak-anaknya untuk pulang kembali ke kandang. Kemudian meminta para si anak ini untuk berteduh di bawah sayapnya si induknya ini. Kenapa nggak pernah ada anak-anak ayam yang keluyuran malam-malam? Induk ayam tahu kalau anak ayam keluar malam-malam, di situ ada kemungkinan anak ayam ini bakal terjerumus ke dunia gelap, ke pergaulan bebas. Makanya nih sampai sekarang nggak pernah ada ceritanya ayam yang kena kasus begal, kemudian kasus minum miras, kasus-kasus narkoba, kasus-kasus gangster. Nggak pernah ada kejadian ayam yang kayak gitu karena ayam disiplin waktu, tahu kapan waktunya kerja, kapan waktunya belajar, dan kapan waktu untuk istirahat. Makanya nih kalau kayak gitu kan jadinya nggak ada tuh ayam yang kalau pagi-pagi dia males-malesan, nggak fokus cari makan, terus ngantuk siang-siang. Nggak bakal ada karena ayam adalah hewan yang pandai memanajemen waktu. Selanjutnya ayam ini adalah binatang yang paling sabar ya. Dia sering dipitnah. Kalau teman-teman sering dengar kata-kata ayam kampus gitu, cewek-cewek yang nakal terus disebut ayam kampus, padahal itu kan manusia bukan ayam. Kenapa ayam yang disalahin? Terus kita lagi sering dengar kalau ada orang yang bangunnya kesiangan, katanya nanti rezekinya dipatok ayam. Ini fitnah kawan-kawan, ini tuh jelas fitnah. Saya sudah tanya sendiri sama si ayam gitu. Emang bener Pak ayam pernah matokin rezekinya orang-orang yang bangun kesiangan? Nggak pernah ada. Makanya sampai sekarang nih nggak bakal ada orang yang kesiangan, habis itu gajian. Nah gajinya ini duitnya dipatokin sama ayam. Petuk petuk petuk, nggak bakal ada. Ini fitnah. Tapi di situ ayam selalu sabar meskipun sering difitnah. Ayam ini nggak pernah marah sama manusia dan nggak pernah protes gitu. Ini bukti bahwa ayam adalah binatang yang super sabar. Selanjutnya, ayam ini adalah binatang yang sangat religius karena dia ini adalah binatang yang tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dari bagaimana cara si ayam ini menyerahkan sepenuhnya rezekinya ayam, berarti rezeki makanannya itu ya kepada Tuhan. Ayam nggak pernah tuh, mana ada pernah kasusnya ayam
nimbun makanan di hari Selasa untuk kemudian dimakan di hari Rabu sampai seminggu berikutnya. Nggak pernah ada kasusnya ayam nimbun makanan, ayam ketakutan besok nggak bisa makan. Nggak ada kasusnya kayak gitu. Kalau katanya Sujiwo Tejo kan gini, menghina Tuhan itu tidak perlu dengan membakar Al-Quran atau mencaci maki Tuhan itu sendiri. Takut besok nggak bisa makan aja itu sama dengan sudah menghina Tuhan. Nah ini kita perlu belajar dari ayam tuh, saking tawakal, saking berserah dirinya kepada Tuhan, dia nggak pernah mikirin hidupnya besok, karena dia tahu besok itu sudah ada yang mengatur rezekinya, yakni Tuhan. Nah dari situ, kalau semisal nih, makanya sekarang nggak pernah ada nih ayam-ayam yang nimbun makanan gitu, ayam yang ketakutan besok nggak bisa makan. Kalau ada itu pasti diprotes sama ayam lain. Weh lu, ayam jenis apa lu? Ayam model apa? Ayam kok ketakutan besok nggak bisa makan. Ayam kok jadi ayam kok nimbun makanan. Jadi ayam ketakutan besok nggak bisa makan. Udah lu sono, jangan jadi ayam lu, jadi manusia aja. Kayak gitu. Kemudian ayam ini adalah binatang yang mandiri. Jadi kita bisa belajar dari bagaimana caranya anak ayam ya. Anak ayam yang sudah memasuki usia remaja itu pasti ditinggal sama sang induk. Nah di situ ayam-ayam remaja ini selalu cari makanannya sendiri. Jadi udah nggak ngerepotin orang tua tuh, ayam cari makanan sendiri, kemana-mana sendiri. Ini kritik pedas untuk para anak-anak muda nih yang udah SMA lah, yang usianya sudah masuk ke belas-belasan tahun, terkhusus para mahasiswa, apalagi sampai orang-orang yang sudah menikah tapi masih senang, masih suka merepotkan orang tua. Kalian harusnya malu sama ayam aja dari usia segitu udah bisa cari makan sendiri. Kok ini mahasiswa masih minta jajan sama orang tua, masih suka ngerepotin orang tua. Malu sama ayam. Ayam ini juga merupakan sosok yang sangat religius teman-teman. Jadi kalian pernah sering denger kan, ada ayam jago yang berkokok jam 2 atau jam 3 malam. Mereka berkokok di sepertiga malam. Nah ini katanya kan mitosnya orang-orang, kalau ada ayam jago berkokok di jam-jam tersebut, itu katanya si ayam ini melihat setan. Ini nggak bener kawan-kawan, ini mitos. Karena saya sudah tanya sendiri ke ayamnya, Pak ayam memang bener ya kalau malam-malam Pak ayam berkokok itu lihat setan? Lah enggak, ternyata ayam itu sengaja berkokok untuk ngebangunin orang-orang supaya sholat tahajud. Makanya berkokoknya di sepertiga malam. Nah terus kan saya tanya lagi lah, Pak ayam kalau misalkan ngebangunin orang sholat tahajud, kok nggak setiap hari, jarang-jarang gitu ngebanguninnya? Nah kata Pak ayam jawab lagi, lah iya kan sholat tahajud makan sunnah. Kalau wajib, saya tiap malam tuh jam 2 jam 3 saya berkokok. Ini mau orang sunnah, jadi ya sesempatnya saya berkokok. Begitu ceritanya. Nah selanjutnya ini kita bisa belajar dari telur ayam. Jadi kalau teman-teman perhatikan telur ayam, setelah 21 hari di kerami induknya, dia kan menetas. Telur ayam itu menetas selalu netas sendiri ya kayak gitu. Dia bisa menetas, bisa retak itu karena ada dorongan dari dalam telur. Ini telur nih, dari dorongan dari dalam si anak ayam itu yang mendorong keluar sehingga telurnya itu pecah. Nah ini pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan suatu perubahan besar, ternyata kita ini perlu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan dari luar, bukan dari orang lain. Untuk sukses kita perlu ada dorongan dari diri sendiri. Itu selanjutnya kita bisa belajar dari tai ayam. Tai ayam ini kalau kita teliti dengan filosofis dari tai ayam ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita harus belajar dari tai ayam. Meskipun kita di bawah, kita nggak boleh diinjak-injak. Jadi filosofis dari tai ayam itu harga diri. Meskipun di bawah, jangan sampai ada yang berani menginjak-injak kita. Prinsip tai ayam. Kemudian ayam ini adalah hewan yang sangat cinta terhadap tanah airnya sendiri. Jadi nasionalis sekali si ayam ini ya. Ini kita bisa pelajari dari bagaimana caranya ayam jantan menjaga daerah kekuasaannya. Jadi kalau ayam jantan itu, kalau ada ayam lokal
ayam asing kayak gitu masuk ke wilayahnya si ayam jantan, itu pasti dihajar sama si ayam jantan, diusir supaya si ayam asing ini tidak lagi menginjak-injak daerah kekuasaannya si ayam jantan. Ini pembelajaran khusus untuk pemerintah. Bagaimana caranya kalian harus belajar dengan ayam yang kayak gitu aja gitu. Dia mau jaga tanah airnya sendiri, jaga daerah tempat tinggalnya kayak gitu. Ini kok pemerintah kita malah membiarkan asing masuk ke Indonesia, kemudian berkompromi dengan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerahnya sendiri. Ini sangat tidak sesuai dengan prinsip keayaman. Nah, selanjutnya nih, jadi dari banyak kelebihan itu pasti selalu ada kekurangan, karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sempurna. Nggak bakal ada yang sempurna, pasti selalu ada kekurangannya. Dari banyak kelebihan-kelebihan ayam itu tadi, saya melihat ada satu kekurangan dari ayam yang mungkin ini kalau dilihat sama laki-laki bisa jadi suatu kelebihan ya. Tapi kalau saya pribadi lihat ini kekurangan dari ayam. Jadi ayam itu playboy. Ayam jago itu playboy, cowok satu tapi yang kawinin itu banyak. Dan yang lebih mirisnya lagi nih, si ayam jago ini nggak mau tanggung jawab. Habis ngawinin betina, dia tinggal begitu saja, nggak dinikahin. Terus kalau telurnya netes tuh, yang ngurus anaknya cuman betinanya, si ayam jagonya mah nggak mau ngurusin. Ini buruknya ayam. Tapi jangan ditiru kalau buat ini, harusnya kita pelajari. Jangan ngikutin ayam yang jelek kayak gitu. Nah, yang terakhir, ayam ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Ketika kita bicara soal pahlawan tanpa tanda jasa, ini kan pasti dekat dengan guru ya. Terus gimana ceritanya kalau sekarang para guru-guru itu yang mengajar siswa sudah tidak lagi setulus induk ayam. Jadi dia mengajar tuh karena mengharapkan upah-upah tambahan, semisal tunjangan fungsional, terus tunjangan profesi, ada lagi tunjangan khusus. Mereka masih mengharapkan maslahat tambahan, masih mengharapkan gaji ke-13, masih mengharapkan gaji-gaji sertifikasi. Kalau semua guru sudah mengharapkan hal-hal seperti itu, sudah tidak ada lagi ketulusan daripada diri si guru, maka lebih baik status pahlawan tanpa tanda jasa itu dipindahkan saja ke para ayam.